Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebagiin berbagai rumor, leak, bocoran informasi terbaru ya untuk film Captain America keempat, Captain America Brave New World, yang akan diperankan oleh Anthony Mackie sebagai Sam Wilson, the next and the new Captain America. Well, spoiler alert ya untuk kalian semuanya, karena ini video akan berisi sedikit bocoran tentang Captain America Brave New World yang sudah menyelesaikan ya proses syutingnya sebelum writer strike dan SAG AFTRA strike itu berlangsung. Jadi aman ya teman-teman. Mereka tinggal lagi melakukan editing dan sebagainya dan sebagainya. Oke, bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy, segera join ya teman-teman ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Grup Telegram Jokastoy full of spoiler. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok Jokastoy di TikTok ya. Di sana ada banyak banget short video gitu dan pastinya akan menghibur teman-teman semuanya. Oke, kita bahas aja ya beberapa bocoran yang sudah aku kumpulin ya teman-teman ya. Beberapa list leak dari informasi terbaru Captain America Brave New World. Here we go. Jadi nanti ini sifat videonya merupakan bocoran, rumor, dan leak ya yang aku kumpulkan dari beberapa sumber terpercaya yang suka nge-spilting, nge-scoop, dan ngebocorin tentang project-project Marvel dan MCU dari akun-akun Twitter, akun Reddit, dan akun website juga. Sehingga kebenarannya itu masih 50% ya teman-teman. Tapi biasanya leak atau bocoran ini benar ya. Jadi tergantung kalian mau percaya atau enggak nih guys ya. Jadi ini jadi bahan informasi dan seru-seruan kita aja terkhusus bagi kalian yang sangat suka spoiler. Oke, pertama kita bahas tentang storyline atau ceritanya itu nanti gimana sih Captain America keempat Brave New World ini. Sebenarnya aku sudah ngebahas ya di video aku yang lain dan bocorannya pun sudah bocor sejak dahulu kala ya. Jadi intinya nanti Captain America keempat Brave New World ini konflik utamanya adalah perebutan dari Pulau Tiamut atau bangkai Celestial Tiamut yang dirubah oleh Cersei the Eternal menjadi marble atau semacam keramik gitu ya teman-teman. Yang dimana ternyata hal itu membuat Pulau Tiamut ini memiliki sumber daya research yang hebat, yaitu adamantium. Di atasnya lagi dari vibranium. Nah ini nih yang jadi perebutannya ya, perebutan berbagai negara tentang hak kepemilikan dari Pulau Tiamut yang mengandung banyak adamantium ini. Nah inilah nanti akan memicu World War atau Perang Dunia next ya teman-teman ya. Katanya sih akan seperti itu, dengan Amerika Serikat yang dipimpin oleh presiden baru, yaitu Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross, yang menggantikan Presiden Red Son yang kita lihat di Secret Invasion. Karena Presiden Red Son ini sudah menimbulkan banyak permasalahan dan kekacauan ya, karena konferensi persnya di Secret Invasion itu membuat orang gaduh ya, karena ia mengumumkan tentang adanya invasi Skrull, alien yang bisa berubah jadi siapapun itu. Nah jadi inilah yang membuat ia turun dari Presiden Red Son ini, kemudian digantikan oleh Presiden Thaddeus Ross ya teman-teman. Nah jadi kayak gitulah teman-teman ya intinya, dimana Sam Wilson sebagai Captain America yang baru dan tentunya harus ikut menenangkan konflik peperangan antar negara ini yang bisa menimbulkan kekacauan dan tentunya akan menimbulkan banyak kesedihan ya guys. Kemudian untuk casting atau pemerannya sendiri seperti yang sudah leak atau bocoran beredar ya, tentunya Sam Wilson itu sendiri ya. Kemudian ada The Falcon yang baru, Jaqen Torres, yang kita lihat di Falcon and the Winter Soldier. Kemudian ada hero dari Israel namanya Sabra ya teman-teman. Tapi di cerita ini berbeda banget dengan versi komiknya, di mana Sabra di sini bekerja sebagai CIA Amerika Serikat dan menentang semua peperangan dan penindasannya. Jadi dia kayak agen damai, CIA agent gitu. Jadi dia tidak merepresentasikan negara Israel sama sekali, namun tetap dia merupakan Sabra ya guys, diperankan oleh si Shira Haas itu ya guys ya. Well, kemudian dari segi villain atau penjahatnya juga akan featuring di Captain America keempat Brave New World, tentunya ada Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross yang nantinya akan menjadi Red Hulk atau Hulk merah teman-teman. Nah bagaimana sebenarnya proses dari si Presiden Thaddeus Ross ini menjadi Red Hulk? Berdasarkan dari bocoran dan leak akun Reddit dan Twitter, semua terjadi pasca ia terkena serangan jantung atau heart attack gitu ya teman-teman. Nah jadi nanti Presiden Thaddeus Ross ini akan mengalami heart attack atau serangan jantung, melemahkan kondisi kesehatannya, kemudian ia diselamatkan dengan berbagai serum, khususnya serum si Hulk itu ya guys ya, yang bisa aja tercipta atau cerita di series She-Hulk. Masih ingat kan kalian serum yang dibuat berdasarkan darahnya si She-Hulk itu sangat bisa memungkinkan menciptakan pasukan Hulk. Nah salah satunya si Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross ini, setelah ia kolaps karena serangan jantung, ia pun dihidupkan kembali dan menjadi Red Hulk. Itu sih katanya.
Aku percaya sih dengan bocoran ini ya, mengingat ada bocoran dari foto set sebuah pemakaman gitu di film Captain America Brave New World, menampilkan anaknya si Thaddeus Ross ini, cewek dengan pakaian berwarna hitam, ada juga Sam Wilson dan veteran lainnya dari militer atau tentara gitu. Nah, kemungkinan ini pemakaman si Presiden Thaddeus Ross itu yang aku omongkan, dia terkena serangan jantung dan mati, namun ia hidup kembali karena serum Hulk dan menjadi Red Hulk. Di tempat pemakaman ini juga ada Sabra ya teman-teman, sebagai double agent CIA. Villain berikutnya yang terlihat di proses syuting Captain America keempat ini adalah Tim Blake Nelson yang akan berperan sebagai the villain, the leader. Ini di-tease ya teman-teman di series She-Hulk bahwa ada sebuah grup yang disebutkan di series She-Hulk yang sebenarnya kalau di komik itu merupakan grup yang dipimpin oleh the leader ini. Nah, the leader ini kan juga muncul ya di film Hulk yang lalu. Kemungkinan the leader inilah nanti yang akan menyuntikkan serum ke Presiden Ross dan menghidupkannya kembali dari serangan jantung dan menjadi Red Hulk. Gila, keren banget ya guys, kita bisa ngeliat the leader. Kemudian film berikutnya yang kemungkinan akan muncul juga ya di Captain America keempat Brave New World adalah Valentina Allegra de Fontaine atau Val ya guys ya. Nah, di sini dia akan berperan penting juga ya sebagai penjembatani hero-hero ini kepada tujuan utama dari pemerintahan Amerika Serikat untuk bisa mendulang adamantium ataupun vibranium gitu. Kita tahu bahwa di Wakanda Forever, Val itu adalah direktur utama CIA. Nah, kemungkinan Sabra yang menjadi agen CIA itu ditugaskan oleh si Val ini ya teman-teman. Sabra ini masih di tengah-tengah nih, nggak tahu dia villain atau hero, jadi dia kayak double agent gitu, dan di-creating oleh Valentina Allegra de Fontaine untuk bisa mengawasi baik Sam Wilson, Captain America yang baru, serta grupnya itu, dan menyampaikan informasinya ke Valentina Allegra. Jadi memang si Valentina ini nanti akan ada di mana-mana ya di MCU project. Berikutnya yang gak kalah menghebohkan dan gak kalah surprisingly banget ialah kemunculan Serpent Society di Captain America Brave New World. Berdasarkan dari leak bocoran video dan foto ini, terlihat ada dua Serpent Society ya teman-teman, atau bisa disebut adalah grup penjahat yang base powernya itu dari ular ya guys ya. Di sini ada yang laki-laki dan yang perempuan. Kemungkinan inilah King Cobra, dan yang si perempuan di sebelahnya berambut blonde ini kemungkinan adalah Serpent Society si Anaconda ya. Karena dari grup member Serpent Society yang rambutnya kuning blonde itu cuma Anaconda. Jadi terlihat di sini ada King Cobra dan Anaconda ya, yang masing-masing dari mereka adalah villain yang bekerja di bawah Valentina. Jadi si Val ini juga mengirimkan mereka Serpent Society memiliki misi rahasia untuk mengambil sebuah metal berharga di atas vibranium, apalagi kalau bukan adamantium. King Cobra ini diperankan oleh Seth Rollins ya, merupakan superstar dari WWE atau WWE SmackDown gitu guys. Seth Rollins akan memerankan bioteknologi yaitu King Cobra, yang dimana ia memiliki kemampuan bisa mengeluarkan taring atau fangs dari dalam gigi mulutnya dan menyemburkan venom atau bisa beracun gitulah, sama seperti basic powernya King Cobra yang ada di komik. Dengan si rekannya Anaconda juga memiliki kemampuan yang sama seperti di komik juga ya guys. Wah, gila banget sih bisa ngeliat Serpent Society di Captain America Brave New World ini sebagai villain, karena dulu Captain America Serpent Society sempat diumumkan ya proyeknya oleh Kevin Feige di salah satu SDCC bertahun-tahun yang lalu gitu ya, kalau nggak salah fase 2 atau fase 3. Tapi ternyata Captain America Serpent Society pun di cancel ya, atau nggak jadi digarap, malah buat judul baru. Nah, akhirnya tercapai juga Serpent Society masuk ke MCU. Ini baru terlihat 2 member Serpent Society ya, belum lagi nanti full membernya yang jumlahnya 10 lebih itu ya kalau di komik Serpent Society ini, dengan masing-masing kemampuan ular berbisa mereka yang keren dan unik banget. Well guys, itu dia tadi ya beberapa villain penjahat yang pastinya akan muncul di film Captain America keempat Brave New World. Ada Val, Red Hulk, The Leader, Serpent Society, dan Sabra yang masih nggak tahu dia ini villain atau hero. Next, bocoran berikutnya kita akan kenalan dulu ya dengan The New Falcon atau Falcon yang baru, yaitu Jaqen Torres. Gimana sih kekuatannya si Jaqen Torres ini nanti di Brave New World? Jaqen Torres akan menjadi Falcon yang baru menggunakan suit atau kostum pemberian dari Sam Wilson di series The Falcon and the Winter Soldier. Dia akan membantu Sam ya dalam mengalahkan musuh-musuh dan villain terbaru di Brave New World. Dan ia juga memiliki drone atau hewan peliharaan
kendaraannya sendiri gitu ya, yang berbentuk seperti elang juga. Dan tentunya ini agak berbeda dengan versi komik ya. Kalau di versi komik kan Joaquin Torres ini memiliki sayap yang real ya. Sayap real, sayap sungguhan seperti elang, dan juga memiliki kemampuan telepatik gitu ya, dan bisa berkomunikasi dengan hewan elang itu. Tapi ini kayak berubah gitu ya teman-teman, menurut bocoran. Next, bocoran berikutnya adalah Serpent Society ini menggunakan bioteknologi ya, dan bisa nge-upgrade kekuatan power mereka. Sebenarnya mereka ini dapat bantuan ya dari salah satu pengkhianat gitu di Stark Industry, yang nantinya akan terkoneksi dan terungkap siapa sebenarnya yang membantu Serpent Society ini di series Ironheart. Kemudian informasi dan bocoran yang beredar juga nanti di film Captain America Brave New World akan terungkap ya, informasi mengejutkan kenapa selama ini Captain America Sam Wilson itu jarang dan tidak terlihat di MCU project-project fase-fase sebelumnya ya teman-teman. Dan akan terungkap juga kenapa Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross itu malah menempatkan Sam Wilson di bangku cadangan sebagai Captain America, bahkan tidak diperbolehkan untuk langsung terjun beroperasi dalam misi sesungguhnya. Di sini akan membuat Sam Wilson merasa sangat kecewa ya, karena ia harusnya beraksi di lapangan. Ketidakselarasan pola pikir antara Presiden Ross dan juga Captain America Sam Wilson ini hanya akan menambah konflik mereka menjadi lebih besar dan lebih hebat lagi. Bahkan sampai di film Captain America keempat ini juga Sam Wilson tidak akan mendapatkan super soldier atau super serum seperti layaknya Captain America Steve Rogers maupun US Agent John Walker ya teman-teman, yang di akhir film series kemarin ia bekerja sama dengan Valentina Allegra de Fontaine. Intinya nanti akan fokus banget ke perjalanan Sam Wilson menjadi Captain America dan bagaimana ia menentang pemerintahan dan konfliknya terhadap pemerintah karena membatasi aksinya dan juga pengambilan keputusan Sam Wilson yang berdasarkan sisi kemanusiaan dan juga untuk mencapai perdamaian. Jadi itu ya teman-teman ya, sedikit sekilas info lah, bocoran dan leak dari film Captain America keempat Brave New World. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah kalian sangat menunggu film ini atau enggak? Oke guys, itu dia ya penjelasan dari aku, semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk order kaos-kaos keren dari @costar Store, linknya sudah aku taruh di description box ya. Langsung order aja, bajunya keren banget, berkualitas, sablonnya rapi, dan pilihan gambarnya banyak, beragam macam, ada One Piece, Marvel, dan lain-lain. Cus langsung order aja. Thank you guys, see you next time, bye bye.